Hari ini seluruh umat muslim merayakan hari kemenangan yang masih dalam suasana keprihatinan di tengah pandemi COVID-19. Secara bersamaan, umat Nasrani juga memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Bagaimana umat muslim memaknai Idul Fitri di tengah pandemi dan bagaimana seluruh umat beragama di Indonesia menjaga toleransi bersatu padu melawan pandemi COVID-19? Untuk mengelaborasinya, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Khalil Queimas. Selamat sore Pak Menteri. Assalamualaikum Pak Menteri. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya. Mohon maaf lahir batin, Pak. Ya, saya juga atas nama pribadi, atas nama Menteri Agama, atas nama pemerintah, juga mohon maaf lahir batin kepada seluruh masyarakat Indonesia atas semua kesalahan yang kami buat, saya pribadi buat, pemerintah buat, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Iya, oke Pak, udah makan ketupat belum Pak? Saya makan lontong, bukan ketupat tadi. Oke, tapi tidak mengurangi makna Idul Fitri. Nah Pak, sudah 2 tahun berturut-turut umat muslim di seluruh dunia termasuk di tanah air ini merayakan Idul Fitri di tengah pandemi. Bagaimana kemudian memaknai Idul Fitri di situasi penuh keprihatinan seperti ini Pak Menteri? Iya, saya kira ini kita semua, terutama umat muslim ini seharusnya memang tidak menghilangkan makna Idul Fitri itu sendiri. Idul Fitri itu selalu ada di bulan Syawal. Syawal itu artinya meningkat atau bertambah. Yang bertambah apa? Selain bertambah keimanan, bertambah ketakwaan, juga saya kira harus bertambah pula solidaritas, kesetiakawanan, bertambah juga kepeduliannya. Nah, pandemi COVID ini saya kira momentum untuk pembuktian bahwa selama sebulan di bulan Ramadan ini umat Islam berhasil ditempa dengan baik, yaitu dengan apa? Salah satunya meningkatkan kepeduliannya terhadap sesama. Kepedulian atas apa? Kita tahu bahwa pandemi COVID ini belum berakhir dan penularan virus COVID-19 juga kita tidak tahu. Selalu dia muncul di tengah kerumunan, di tengah kumpulnya banyak orang, ketika orang tidak disiplin terhadap protokol kesehatan dan seterusnya. Dan saya kira situasi pandemi ini mengharuskan kita semua untuk membatasi diri, membatasi mobilitas, membatasi pertemuan. Nah, Syawal tahun ini atau Idul Fitri tahun ini menjadi momentum sekali lagi untuk membuktikan bahwa kita ini peduli dengan sesama, dengan menjaga diri kita, dengan menjaga keluarga kita, dengan menjaga lingkungan kita, agar tidak terpapar oleh COVID-19, virus COVID-19 ini. Jadi kita membatasi diri, saya kira begitu. Oke, Pak Menteri, meskipun Idul Fitri ini sebagai momentum untuk membatasi pergerakan masyarakat dan pemerintah sudah melarang mudik keseluruhan serta mudik lokal, tapi nyatanya Pak, banyak warga yang tidak membatasi pergerakannya, tetap ngotot untuk mudik karena menilai silaturahmi virtual kurang bermakna Pak Menteri. Bagaimana menurut Pak Menteri dan juga himbauan kepada warga begitu? Ya, itu tadi. Jadi saya kira Ramadan sebulan masih kurang rasanya untuk menempa diri kita. Karena Islam ini, agama Islam ini memerintahkan ketaatan bukan hanya kepada Allah, bukan hanya kepada Nabi, bukan hanya kepada penerus Nabi atau para ulama penerus Nabi, tetapi juga taatan kepada ulil amri, kepada para pemimpin, kepada pemerintah. Jadi kalau pemerintah sudah memberikan himbauan supaya masyarakat mengurangi pergerakannya, ini demi untuk membatasi penyebaran COVID-19, tapi masih saja ngotot gitu ya. Sebagian masyarakat masih ngotot untuk mudik, untuk pergi ke kampung halaman. Saya kira ya itu tadi, sepertinya Ramadan masih kurang, tambah sebulan lagi mungkin ketaatan masyarakat ini bisa lebih baik. Namun begitu saya kira dengan terbatasnya jarak, dengan kita melakukan silaturahim tanpa harus bertemu secara fisik, saya kira itu tidak mengurangi makna apapun dari Idul Fitri atau cara kita bermaaf-maafan atau bersilaturahim. Semua media saya kira efektif untuk melakukan, untuk bisa digunakan sebagai alat untuk bersilaturahim, untuk saling memaafkan. Saya begitu. Artinya silaturahmi virtual tidak akan mengurangi makna Idul Fitri ya Pak ya, makna silaturahmi yang sebenarnya begitu.
Sama sekali tidak. Ya, oke. Ini hari Lebaran pertama kita lihat memang masih banyak masyarakat yang kemudian tetap bersilaturahmi secara langsung. Masih ada Lebaran hari kedua besok. Bagaimana kemudian himbauan sekali lagi pemerintah, Bapak sebagai Menteri Agama kepada masyarakat agar tetap Lebaran kedua di rumah saja, Pak Menteri? Iya, tentu saya berharap masyarakat Muslim terutama ya, untuk sekali lagi lebih sayang kepada dirinya sendiri. Sayang kepada keluarga atau sanak kerabat yang akan dikunjungi. Saya berharap masyarakat ini tidak egois, hanya memuaskan dirinya sendiri untuk bisa bertemu dengan saudara, bertemu dengan kerabatnya atau temannya gitu. Tanpa mempedulikan bahwa ada risiko di situ. Ada risiko penularan COVID-19 yang saya kira kita harus sama-sama untuk menjaganya. Kalau kita tidak bersama-sama, kalau kita tidak bahu-membahu, saya kira pertempuran kita melawan COVID-19 ini akan berlangsung lebih lama. Kalau kita pengen tahun depan kita bisa berlebaran dengan normal, saya kira sekaranglah saatnya ya kita untuk bersama-sama melawan COVID-19 ini dengan menahan diri. Menahan diri untuk tidak loss gitu ya, tidak loss dalam melakukan silaturahim Idul Fitri ini. Oke, bersama-sama menahan diri di hari Idul Fitri ini, di hari kemenangan secara bersamaan, Pak. Kita tahu bahwa umat Nasrani juga memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Bagaimana kemudian umat beragama bersama-sama menjaga toleransi, Pak, bersatu padu menghadapi pandemi seperti yang tadi Bapak sampaikan? Ya, saya kira tidak ada negeri yang diberkahi seperti Indonesia. Indonesia ini beruntung dengan banyak keragamannya. Tahun ini, hari ini, keragaman dan keberkahan Indonesia itu terbukti. Di mana Lebaran bersamaan dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga, peringatannya gitu. Dan ini luar biasa. Kita temukan, kita lihat, kita saksikan di banyak tempat antara umat Islam dan umat Kristiani ini saling bantu-membantu, saling gotong royong, saling menghormati atas perayaan pada masing-masing. Dan ini saya yakin hanya terjadi di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan situasi terakhir negara lain antara Palestina dan Israel, ini kan sangat jauh sekali. Sangat jauh. Indonesia ini indah. Saya kira semua umat beragama harus terus bersama-sama untuk menjaga situasi ini agar menjadi tetap lebih baik. Saya kira begitu, Mbak. Oke, Pak Menteri, bagaimana Anda melihat toleransi umat beragama, baik umat Muslim, umat Nasrani, dan juga umat beragama lainnya di Indonesia selama masa pandemi ini, Pak? Apakah memang sudah menunjukkan tingkat kualitas yang sangat tinggi toleransinya, atau memang harus lebih bergandengan tangan lagi, harus lebih ditingkatkan lagi rasa toleransinya, Pak Menteri? Iya, saya kira begini, kalau melihat situasi hari ini tentu masih ada kekurangan-kekurangan. Tapi kekurangan-kekurangan itu bukan tidak mungkin bisa kita tutup. Dan kuncinya memang saling menghargai satu dengan yang lain. Kita boleh meyakini, kita memiliki hak untuk meyakini bahwa agama yang kita yakini ini, agama yang kita peluk ini adalah agama yang paling benar. Saat yang sama kita harus menghargai pula saudara kita yang mungkin juga memiliki keyakinan agama yang berbeda dan mereka memegang dengan kuat. Saling membatasi keyakinan masing-masing ini dengan saling menghargai ini menjadi kunci bagaimana Indonesia ini akan jauh menjadi meningkatkan prestasi, dan saya kira tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Pada area-area kecil saya kira itu masih dalam pelajaran. Kita seluruh umat beragama saya kira bisa memperbaiki dan mengatasi area-area kecil ini. Oke, Pak Menteri, di bulan Ramadan kemarin dan juga di Idul Fitri hari ini, Indonesia mungkin sudah berhasil untuk bisa menjaga toleransinya antar umat beragama, tapi mungkin di negara lain, terutama teman-teman ataupun umat Muslim yang ada di Palestina tidak bisa merasakan hal yang sama toleransinya karena warga di Palestina mendapatkan serangan dari tentara Israel yang tentu melukai umat Islam seluruh dunia dan juga tanah air. Bagaimana kemudian sikap pemerintah menanggapi apa yang terjadi di Palestina, meskipun Presiden Jokowi sudah melontarkan ataupun menyampaikan pernyataan mengecam apa yang terjadi terhadap warga Palestina, begitu Pak Menteri? Iya, saya kira sikap pemerintah ini sudah benar dan sesuai dengan konstitusi. Karena konstitusi kita ini menghargai kemerdekaan setiap negara. Artinya Palestina ini termasuk di dalamnya. Jadi ketika Palestina dalam posisi didolimi, dalam posisi terjajah, maka
Indonesia harus berada belakang Palestina untuk memberikan dukungannya. Namun begitu, solusi tetap harus dicari. Kita tidak boleh hanya sekedar mengutuk, kita tidak boleh hanya sekedar mengecam gitu ya, tetapi juga harus membantu mencarikan solusi terbaik atas situasi di Palestina. Salah satunya adalah bagaimana kita mendorong agar Palestina dan Israel mau duduk bersama untuk bicara apa sebaiknya solusi yang terbaik yang harus diambil gitu. Karena kalau ini dikatakan bahwa ini adalah konflik agama ya, kita tidak tahu apa yang sebenarnya, apakah ada background politik di belakangnya atau apakah ini murni persoalan agama. Saya hanya akan bicara dalam konteks agama. Kalau ini adalah persoalan agama, maka tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kekerasan. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kerusakan. Nah ini saya kira menjadi titik masuk atau trigger untuk masing-masing pihak antara Palestina kita duduk bersama. Bagaimana ini mencari solusi atas dua agama yang selalu benturan sana. Jadi kembalikan kepada roh agama, bahwa roh agama itu menghargai perdamaian, agama itu selalu mengajak pada perdamaian, mengajak pada kasih sayang, dan tidak pernah agama itu mengajarkan kerusakan-kerusakan. Nah kalau ini didudukkan saya kira dalam porsi yang tepat, maka konflik antara Palestina dan Israel yang mungkin di dalamnya adalah konflik agama gitu ya, itu akan bisa dengan cepat diselesaikan. Indonesia saya kira bisa mengambil peran di sini sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif itu. Jadi sangat terbuka kemungkinan dan Indonesia untuk bisa mengambil peran di dalam proses perdamaian di Palestina. Mengambil perannya seperti apa, Pak? Apakah berusaha untuk bisa menjadi juru damai, mendudukan antara Israel dengan juga Palestina, mengingat negara kita adalah negara Islam terbesar di dunia dan juga punya pengaruh yang cukup luas begitu di dunia internasional. Langkah konkretnya seperti apa, Pak Menteri? Iya, saya kira bisa menjadi juru damai di antara dua bangsa ini. Selain kita ini negara Muslim terbesar, Indonesia ini juga negara yang memiliki keragaman paling banyak. Jadi kita ini biasa menghadapi perbedaan. Perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan ras, itu biasa kita hadapi. Dan di Indonesia tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan atas perbedaan-perbedaan itu. Nah saya kira pengalaman Indonesia yang seperti ini bisa kita bawa ke Israel dan Palestina. Kita sampaikan bagaimana Indonesia merawat keragaman. Masa hanya dua negara saja tidak bisa. Indonesia ini ada banyak suku bangsa. Hanya satu negara itu bisa bersatu dengan damai. Masa di sana hanya ada dua negara nggak bisa disatukan? Saya kira bukan tidak mungkin itu, dan pemerintah bisa. Indonesia bisa melakukan itu. Terakhir Pak, pesan Anda kepada seluruh umat beragama di tanah air seperti apa, Pak? Ya, saya sangat berharap ya sebagai umat beragama tentu kita diajarkan untuk memuliakan manusia. Jadi kalau saya boleh mengutip apa yang dulu dikatakan Presiden Gus Dur, Allahyarham almarhum Presiden Gus Dur. Gus Dur pernah mengatakan, memuliakan manusia itu berarti memuliakan penciptanya. Memuliakan, menistakan manusia itu berarti juga menistakan penciptanya. Nah saya berharap seluruh umat beragama yang ada di Indonesia ini saling memuliakan satu dengan yang lain. Karena dengan memuliakan satu dengan yang lain itu kita artinya memuliakan penciptanya. Termasuk dalam situasi pandemi seperti ini. Memuliakan manusia yang lain itu bisa diartikan dengan menjaga diri kita, membatasi diri kita untuk berinteraksi dengan secara fisik ya, berinteraksi fisik dengan manusia yang lain demi menjaga supaya kita semua tidak terpapar virus COVID-19. Indonesia, dunia harus segera terbebas dari pandemi ini. Saya kira begitu, Mbak. Semoga seluruh umat beragama di Indonesia bisa merawat keberagaman dan saling memuliakan begitu di tengah momentum pandemi COVID-19 ini. Dan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Pak Yakut Khalil Quemas, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri. Assalamualaikum.